Tadi pemirsa, kita mau ajak Anda untuk melihat seperti apa perjalanan karir dari seorang Ardhito Pramono yang ternyata nih sekarang udah jadi penyanyi, aktor juga, ya kan? Tapi dulu pengamen, Doi. Oh, oke, nggak apa-apa ya, karena Ed Sheeran kan dulu juga pengamen ya kan? Oh iya, Ed Sheeran juga ya. Seperti apa? Mungkin memang bener, ngamen itu adalah awal dari karir dari para penyanyi. Tapi kita pengen tahu nih, seperti apa sih karir awal mulanya tuh seperti apa gitu dari Ardhito Pramono. Langsung aja dalam tayangan berikut ini. Bersama dua sohibnya dalam grup musik Wijaya 80, Ardhito Pramono sukses bikin galau satu Indonesia dengan lagu bertajuk Terakhir Kali. Nuansa musik tahun 80-an berpadu dengan lirik sederhana tapi menusuk relung dada yang sangat disukai anak muda. Lagu viral yang sudah tidak asing di telinga masyarakat itu terinspirasi dari kisah nyata yang dialami teman Ardhito. Betapa ngenes kisah cinta teman Ardhito harus kandas di tengah jalan ketika tengah getol-getolnya menimba ilmu di negara tetangga. Ibarat jagain jodoh orang, niat hati teman Ardhito menitipkan sang kekasih hati kepada seorang teman, tapi ujungnya mereka berdua malah jatuh cinta di Jakarta. Untuk Wijaya 80 sendiri, itu adalah band baru gue yang beranggotakan 3 orang, ada Eris Kenjayanto, ada Hesky Joe, dan gue sendiri. Trio, most lagu-lagu kita tuh emang kita bikin bareng-bareng gitu ya, gue dan Hesky, Erikson produce. Tapi untuk terakhir kali itu dibikin pertama kali sama Hesky tahun 2021 kalau nggak salah. Lagu yang menceritakan tentang cerita asli sebenarnya ini gitu. Jadi ada satu temen gue musisi juga. Terus habis itu dititipin pacarnya karena dia pengen studi ke luar negeri sama temennya sendiri juga, tapi dua-duanya malah jatuh cinta di Jakarta. Pas temen gue balik ke Jakarta mereka harus menikah. Jadi ya kayak nitipin sendal lah ke orang lain gitu. Bukan buat kita doang gitu. Sungguh ngenes teramat ngenes pengalaman seorang musisi alias teman Ardhito jagain jodoh orang. Mungkin penggemar lagu Terakhir Kali boleh berterima kasih ke teman Ardhito karena sudah memberi inspirasi lagu segalau dan semenyentuh hati ini. Dan lagu garapan Wijaya 80 ini menjadi bukti kalau musik era 80-an masih begitu melekat di telinga para penikmat musik tanah air. Sebagai salah satu penulis lirik lagu Terakhir Kali, Ardhito sendiri juga mengagumi musik era lawas. Bahkan sejak di sekolah dasar, Ardhito sudah familiar dengan lagu 80-an yang disetel di radio kesayangannya. Karena musik kan dia selalu berputar gitu ya, kayak fashion gitu, akan balik lagi ke era tahun 80-an. Dan dari nama Wijaya 80 sendiri, Wijaya itu artinya kan kejayaan. Kejayaan tahun 80-an. Yang menurut kami, anak-anak Wijaya 80, era kejayaan musik 80-an tuh gila banget. Banyak banget musik-musik yang luar biasa, ada kreatif pop, ada pop Indonesia, ada pop bossa nova, banyak banget deh. Banyak banget, keren banget 80-an itu. Bermusiknya aja? Gaya bermusiknya banyak banget sih, kita dengerin Krakatau, kita dengerin Karimata, kami juga dengerin Om Chandra Darusman pastinya, Om Faris RM, 2D jadi most referensi kita di pembuatan lagu. Iya. Jadi gue pas SD kali ya, kita sering setel radio gitu ya, radio yang udah nggak ada juga sekarang radionya, dan lagunya pure 80-an Indonesia gitu. Jadi emang udah masuk ke kepala. Ya, bocah laki-laki dengan lagu kesukaan era 80-an besar jadi salah satu musisi Indonesia. Ardhito kecil pun tak menyangka jika kelak dewasa namanya dikenal penggiat musik Indonesia. Tapi, apakah fans garis keras Ardhito Pramono juga pernah menyangka kalau idola mereka pernah ngamen di jalan raya? Bukan di Indonesia, tapi di Sydney, Australia. Kali pertama ngamen di Australia, Ardhito nyanyikan lagu You Give Me Something milik James Morrison. Bukan karena gabut atau mengisi waktu luang, mantan suami model cantik Gianetta ini ngamen demi menyokong uang jajan. Karir musik sebenarnya dari kuliah, dari tahun 2012 kuliah. Itu awal-awal musik tuh emang YouTubean gitu, terus pas kuliah juga sempet ngamen di jalan raya gitu. Sempet ngamen gue, tapi di Aussie, di Sydney. Untuk uang jajan. Beda ya? Lagunya You Give Me Something, James Morrison. Alasannya apa memilih lagu itu? Karena gue suka banget sama lagu itu dan tonal suaranya hampir sama zaman dulu sama James Morrison. Menyokong duit jajan pas kuliah juga terus? Iya banget. Karena bokap gue gak ngasih gue duit jajan kan. Cuman bayarin kuliah doang gitu di tahun pertama itu juga. Terus gue harus bener-bener nyari duit sendiri dari ngamen, dari kerja di fast food. Terus gue jadi barista. Jadi emang kerjaan gue 3 gitu di pas.
Kerja keras Ardhito Pramono muda terbayar lunas dengan ketenarannya dan sederet karya mahalnya. Bicara soal karya, apalagi lagu garapannya yang disetel di mana-mana, tidak jauh-jauh dari trik marketing ampuh pemikat Gen Z yang tak lain tak bukan adalah konten galau. Tak sedikit penggemar kegocek konten galau Ardhito sampai mengira dirinya gagal move on dari Jeneta. Berkat konten galau, lagu terakhir kali masuk dalam jajaran lagu paling sering didengar. Meski hanya gimmick belaka, Ardhito tak malu untuk mengaku kalau beberapa konten nangis sesenggukan itu bukan drama, tapi realita karena patah hati terhebatnya. Acting juga nggak sih? Betul. Jadi selamat kalian semua kena prank. Yo. Ya itu sebenarnya ya gue kadang-kadang suka bikin TikTok yang menyulut api aja gitu kayak itu lagi gamon nih, gagal move on, lagi nangis. Sambil nangis gitu. Kalau itu nangis beneran ya. Iya, namanya juga manusia ya kan. Kadang-kadang kita baru tahu kalau yang bener itu belakangan gitu. Karya melejit dan seketika viral di mana-mana, tak semata-mata membuat Ardhito berpuas diri dengan pencapaiannya. Selain dunia tarik suara, ayah asmara ini juga mencoba peruntungan di panggung seni peran. Sampai pada akhirnya, nama Ardhito Pramono tak hanya tertulis di album lagu, tapi juga seliweran di poster film Indonesia. Peran yang dimainkannya pun